Halo Autolover, berjumpa lagi dengan saya. Ya di mana lagi kalau bukan di channel Radar Bintang. Di era zaman yang semakin edan ini, kita ulangi lagi. Di era zaman yang semakin modern ini, teknologi pun menjadi semakin canggih. Tidak terkecuali di sepeda motor. Tak heran para produsen motor berlomba-lomba untuk membuat motor yang lebih modern dengan menyematkan fitur-fitur canggih. Tujuannya jelas, selain untuk mengungguli kompetitornya, juga untuk membantu urusan pemiliknya agar bisa lebih nyaman berkendara. Bahkan ada juga yang hanya sekedar gimmick atau iming-iming agar produknya laku di pasaran. Nah, di video kali ini saya akan membahas fitur-fitur canggih di motor modern, baik yang sangat membantu ataupun yang hanya sekedar gimmick belaka, atau dalam artian memang tidak begitu penting atau dibutuhkan di sepeda motor. Apa saja? Yuk kita bahas. 1. Keyless Ignition System atau Smart Key. Seperti namanya, kunci ini memang pintar. Entah di mana dia bersekolah, namun yang jelas bila remote didekatkan, mesin pun bisa dihidupkan. Dan jika remote dijauhkan dengan radius yang ditentukan, motor pun otomatis terkunci atau tidak bisa dihidupkan. Dan kelebihan lainnya dari sistem ini adalah bisa lebih aman dari pencurian. Namun perlu diingat, bukan berarti motor dengan menggunakan keyless tidak bisa dicuri, melainkan ini hanya tambahan keamanan saja. Selain itu, tampilan motor pun jadi lebih mewah. Meskipun itu tergantung selera, karena faktanya masih ada juga orang yang menyebut seperti kompor gas. Lalu kelebihan lainnya adalah biasanya sistem ini ada fitur tambahan seperti answer back system untuk memudahkan mencari di parkiran, terus GPS tergantung motornya hingga alarm. Namun, dengan beberapa keunggulan tersebut bukan berarti sistem ini tidak mempunyai kekurangan. Dan kekurangan tersebut diantaranya biaya perbaikan keyless yang lebih mahal, terus gangguan frekuensi. Memang hal ini tidak dialami semua orang. Namun, memang jika motor berada di area yang memiliki frekuensi gelombang radio yang kuat, motor bisa susah dinyalakan. Selanjutnya, repot jika remote hilang. Apalagi kalau remote sampai tertinggal di laci motor, itu bisa jadi malapetaka bagi pemiliknya. Lalu remote kehabisan baterai. Ya kali kalau kehabisannya di daerah perkotaan, mungkin itu bukan masalah besar. Tapi kalau kehabisannya di daerah yang jauh dari keramaian, itu juga bisa bikin repot. Meskipun memang bisa menghidupkan motor dengan memasukkan kode, cuman itu memakan waktu. Terus kekurangan lainnya lebih sulit dipelajari. Tidak dapat kita pungkiri, orang yang pertama menggunakan sistem ini akan kesulitan hanya untuk sekedar menghidupkan motor saja. Memang dari segi keamanan mumpuni, tapi kalau dibilang praktis, menurut saya itu kurang tepat. Karena bukan hanya sekedar mendekatkan remote dan bisa langsung starter, karena tetap harus menekan dan memutar knob. Dan menurut saya itu sama saja dengan memasukkan anak kunci dan memutarnya. Lalu kedua, pemutar musik. Ketika ada pabrikan yang menjual produknya dengan iming-iming bisa memutar musik, menurut saya sangat tersier atau tidak begitu esensial. Apalagi jika diaplikasikan di kendaraan roda 2, yang mana membutuhkan konsentrasi yang lebih ketika berkendara. Fitur itu mungkin saja berguna bagi orang yang sedang touring agar tidak jenuh. Pada umumnya hal ini bekerja dengan perangkat tambahan berupa earphone Bluetooth atau intercom. Memang tidak benar-benar menutup pendengaran, tapi kadangkala akibat suara yang terlalu dekat bisa memecah konsentrasi. Di kelas yang lebih tinggi memang aplikasinya berbeda, musik keluar dari speaker motor. Namun itu sangat mencuri perhatian, apalagi saat berkendara di tengah ramainya kota. Bisa-bisa dibilang abang-abang penjual kaset. 3. Tampilan foto dan video. Entahlah, apa gunanya bisa memutar video di layar instrumen roda 2. Sembari jalan, nampaknya itu bisa mendiskon nyawa. Apalagi sembari nonton layar biru. Bahkan sembari berhenti pun rasanya pasti kurang nyaman. 4. Navigasi. Kalau bicara fitur di motor modern, hal yang paling berguna menurut saya adalah navigasi di instrumen motor. Meskipun hanya berupa piktogram, setidaknya bisa membantu pengendara yang kehilangan arah agar tetap bisa melihat arah dan kembali ke jalan yang benar, tanpa harus menambah holder ponsel yang berisiko kehujanan atau kemalingan. 5. Telepon dan pesan. Fitur ini memungkinkan pengendara bisa menerima notifikasi telepon di motor, dan yang lebih advance bisa mengangkat teleponnya, meskipun pasti membutuhkan tambahan intercom.
Hal ini setidaknya membuat Anda lebih praktis tanpa harus berhenti saat ada panggilan. Tapi dengan catatan, jangan berlama-lama mengobrol saat berkendara, apalagi hanya sekedar bertanya apa sudah makan belum. Sebab itu bisa memecah konsentrasi. Atau tampilan notifikasi pesan singkat yang juga sangat berguna. Bukan maksud Anda bisa seenak dewe membaca sembari berkendara, karena itu tidak sama seperti sambil menyelam minum air. Tetapi paling tidak jika pesan itu penting atau darurat, Anda bisa segera mengetahuinya. Lalu yang keenam, indikator lengkap. Tampilan indikator lengkap hari ini rasanya bukan perkara sulit untuk disediakan. Tren motor kecil pun sudah mulai transisi ke arah instrumen digital, serta memiliki data komplit tentang kendaraan. Dan hal ini sangat membantu si pemilik untuk mengetahui kondisi motornya. Dan yang ketujuh, ABS. Sistem ABS juga sangat penting. Tidak hanya di motor besar, motor kecil pun memerlukannya. Sebenarnya sistem ini sangat penting di motor, mengingat resiko jatuh lebih besar daripada naik mobil. Sistem ABS memungkinkan roda agar tidak terkunci saat melakukan pengereman, yang berisiko pengendara hilang kendali atau yang lebih fatal terjatuh. Tapi penting diingat bahwa fitur ini bukan berarti fitur anti jatuh, melainkan hanya meminimalisir kemungkinan terjatuh. Dan yang terakhir, yang tak kalah bermanfaat adalah soket charger. Soket charger yang kini seperti kewajiban atau pardu ain di setiap spesies motor modern. Meski kadang peletakannya masih kurang sempurna, entah ada di dalam bagasi atau yang tidak tertutup sama sekali. Tapi yang paling tidak, fitur ini membantu mengakomodir kebutuhan pengendaranya akan keterkaitan dengan smartphone-nya. Nah, itulah beberapa fitur di motor modern. Ya, meskipun tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi paling tidak kita mengetahui fitur mana yang bisa membantu atau kita butuhkan, dan fitur yang hanya sekedar gimmick atau hanya strategi marketing. Ya, meskipun para produsen motor menciptakan semua fitur itu pasti ada manfaatnya. Hanya yang membedakan sedikit banyaknya manfaat tersebut. Tetapi yang perlu diingat bahwa kembali itu hanya fitur, karena keamanan, kenyamanan, dan kesempurnaan berkendara itu kita yang nyiptain. Dan saya bersama Mahal ini pamit undur diri dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Kok Mahal ini sih anjir. Dan bagi teman-teman semua, bantucepreknya ya, biar channel ini bisa berkembang dan bisa terus memberikan informasi seputar otomotif. Dah lah, durasinya kepanjangan. Ya, terima kasih.